Hai sahabat Motivi, ketemu lagi di Sinau bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sahabat Motivi, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 4 ya. Kita belajar bersama-sama untuk menghadapi penilaian akhir semester 1. Apa materi kita hari ini sahabat? Materi kita yang pertama adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, tulis, atau visual. Yang kedua, kita mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Selanjutnya, kita menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Selanjutnya sahabat, kita mengenal media-media publikasi ya. Dan yang terakhir sahabat, kita mengenal unsur intrinsik cerita. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Sahabat masih ingat kan, jika di dalam suatu paragraf atau alinea pasti terdapat dua unsur penting, yaitu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok sahabat? Ya, gagasan pokok adalah pokok pemikiran utama dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan pokok atau utama. Sahabat masih ingat kan, jika gagasan pokok itu terdapat di awal paragraf, maka namanya adalah paragraf deduktif. Namun, jika gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf, maka namanya adalah paragraf induktif. Baiklah sahabat, kita coba ke latihan soal ya. Ada contoh bacaan sahabat, kita baca bersama-sama ya. Nasihat ayah. Seorang ayah adalah sosok yang dihormati dan disayangi semua orang. Semua orang tentu patuh kepada pesan dari ayahnya. Pada saat pandemi seperti sekarang ini, peran ayah sangat penting bagi anak-anaknya sebagai kepala keluarga di rumah yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seperti kita tahu saat ini dalam masa COVID-19, banyak upaya pemerintah yang bertujuan untuk mencegah penularannya. Misalnya dengan penerapan 3M yang merupakan singkatan dari 3 aktivitas, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ayah harus selalu menasihati anak-anaknya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Perilaku masyarakat di masa pandemi harus berubah. Semua warga masyarakat harus bersama-sama membiasakan diri dan menerapkan 3M dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan, bisa membahayakan diri sendiri dan keluarga tercinta. Sikap patuh dan disiplin 3M menjadi ujung tombak dalam melawan COVID-19. Ada latihan soal sahabat. Soal yang pertama. Gagasan pokok paragraf 1 pada bacaan berjudul Nasihat Ayah adalah. Betul sekali sahabat. Gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf, yaitu ayah harus selalu menasihati anak-anaknya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan 3M. Soal yang kedua sahabat, paragraf dengan gagasan pokok di akhir termasuk jenis paragraf. Pintar sekali sahabat. Paragraf deduktif. Dan yang terakhir, dua unsur penting dalam sebuah alinea atau paragraf adalah. Masih ingat kan sahabat? Tepat sekali. Adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita ke materi yang selanjutnya ya sahabat. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara itu apa ya sahabat? Tepat sekali, wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Lalu, apa tujuannya ya sahabat? Ya, tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.
Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber ya sahabat. Lalu langkah apa saja sahabat yang harus kita perhatikan dalam wawancara? Ada beberapa langkah ya sahabat. Yang pertama adalah langkah awal melakukan wawancara. Ada 7 langkah awal ya. Yang pertama kita harus membuat janji agar si narasumber bersedia untuk kita wawancarai. Kalau kita sudah membuat janji, tunjukkan kesan yang baik ya sahabat, dan harus datang tepat waktu loh, biar narasumber tidak kecewa. Jangan lupa juga berpakaian dengan sopan ya. Yang tidak kalah penting, berbicara dan bersikaplah yang santun sahabat. Namun tidak salahnya juga ya sahabat itu menyiapkan daftar pertanyaan, karena agar tidak melenceng dari pokok permasalahan yang ingin dipertanyakan atau diwawancarai ya sahabat. Sahabat tahu kan, jika pertanyaan yang baik itu mengandung unsur adik Simba. Apa sih adik Simba? Ya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sahabat harus selalu berlatih agar tidak selalu membaca saat mengajukan pertanyaan kepada narasumber ya sahabat. Lalu langkah berikutnya adalah ketika kita melakukan wawancara ya sahabat, ada 13 langkah sahabat. Kalau sahabat cermati, ke-13 langkah tersebut sangat penting ya sahabat. Ingat, ketika kita melakukan wawancara, jangan lupa perkenalkan diri kamu ya sahabat. Lalu, sampaikan juga tujuan wawancara kamu. Apakah itu tugas atau memang untuk pengetahuan kamu pribadi? Atau mungkin bisa juga kamu dan kelompokmu mewawancari secara bersama-sama sahabat. Terus ketika kamu memulai wawancara, mulai dengan pertanyaan yang ringan sahabat, agar kamu merasa dekat dengan narasumber. Jalinlah keakraban. Setelah suasana itu tercipta, baru sampaikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan ya sahabat. Selanjutnya, kalau di akhir, jangan lupa juga ya sahabat, jangan pernah menyudutkan pertanyaan yang menyinggung narasumber ya sahabat. Tunjukkan rasa hormatmu sahabat. Hindari juga pertanyaan yang berbelit-belit. Dan di akhir jangan lupa ambil kesimpulan, dan tidak semua jawaban harus dicatat ya sahabat. Catat yang penting-penting saja. Dan untuk mengakhiri wawancara, jangan lupa kamu mengucapkan terima kasih. Mohon diri dengan sopan dan santun ya sahabat. Dan jangan lupa sampaikan permohonan maaf kamu. Mungkin saja saat wawancara ada yang tidak berkenan di hati narasumber. Itulah langkah-langkah wawancara yang baik sahabat. Langsung kita ke latihan soal ya sahabat. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan wawancara? Betul sekali, pintar sekali, cepat sekali sahabat menjawab. Ya, wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Soal yang kedua, menentukan janji dengan narasumber merupakan langkah apa ya sahabat dalam wawancara? Pintar sekali, tepat sahabat, langkah awal dalam melakukan wawancara. Baik sahabat, ketika kamu melakukan wawancara, lakukan dengan baik dan penuh semangat ya sahabat. Kita ke materi yang selanjutnya sahabat. Kita mengenal media-media publikasi. Apa sih media publikasi sahabat? Ya, media publikasi itu dapat berupa media cetak, media siaran maupun media online. Kalau media cetak sahabat, itu adalah media yang diterbitkan dengan dicetak atau menggunakan kertas, contohnya surat kabar, koran, poster, majalah, atau pamflet. Kalau media siar, contohnya adalah televisi dan radio. Tapi sahabat, yang kita bahas dalam materi kali ini adalah ya, poster. Apa sih poster sahabat? Poster adalah gambar atau tulisan di atas kertas atau kain yang dipasang di tempat umum dan berisi pemberitahuan yang beragam berdasarkan tujuan dan kebutuhannya. Lalu apa fungsi poster sahabat?
Fungsi poster adalah sebagai penggerak perhatian. Kenapa bisa penggerak? Ya, karena misalkan poster itu kita taruh di dekat tempat sampah dan berisi pesan jagalah kebersihan, maka kita akan tergerak untuk membuang sampah pada tempat sampah dan kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, sebagai petunjuk. Pernahkah sahabat pergi berwisata atau pergi ke tempat yang jauh atau ke kota besar? Pasti sahabat pernah melihat poster atau papan petunjuk suatu tempat. Pernahkah sahabat berpikir jika itu sangat penting karena sebagai informasi kita yang tidak tahu arah, tidak tahu tempat, kita bisa terbantu dengan poster tersebut. Dan yang selanjutnya adalah sebagai peringatan. Di daerah rawan longsor atau di daerah yang rawan banjir atau di tikungan, pernahkah sahabat melihat poster atau rambu-rambu yang menunjukkan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang rawan? Ya, tepat sekali sahabat, itulah fungsi poster sebagai peringatan. Lalu yang terakhir adalah sebagai pengalaman kreatif. Apa itu pengalaman kreatif? Ya, pengalaman kreatif adalah kita ekspresikan apa yang kita punya, kita wujudkan ke dalam sebuah poster, dan poster itu nanti akan dilihat oleh orang-orang dan membuat perhatian orang-orang. Itulah pengalaman kreatif kita yang kita wujudkan ke dalam sebuah poster. Kita lihat contoh-contoh poster ya sahabat. Ini adalah poster kita jangan pernah membuang sampah di tempat sembarangan ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Dan ini rambu petunjuk arah. Pernah melihat kan sahabat? Selanjutnya ini adalah petunjuk pemakaian. Tapi ini adalah petunjuk cara cuci tangan yang baik. Selanjutnya ini adalah biasa bersih hidup jadi sehat. Ya, kita harus mencuci tangan dengan sabun sahabat. Karena saat ini kita dalam masa pandemi, kita harus bisa menjaga diri kita dengan baik. Kita harus mampu melawan pandemi. Selanjutnya sahabat, kita ke materi berikutnya ya. Yaitu adalah unsur intrinsik cerita. Apa saja sih unsur-unsurnya? Ya, yang pertama adalah tema. Yang kedua adalah tokoh. Yang ketiga adalah alur. Yang keempat adalah latar. Dan yang terakhir adalah amanat. Pasti sahabat ingat kan apa itu tema? Ya, tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran cerita. Tokoh adalah orang yang terlibat dalam cerita. Alur adalah rangkaian dalam peristiwa. Sedangkan latar adalah tempat, waktu atau suasana terjadinya cerita. Dan amanat adalah pesan yang akan disampaikan dari cerita. Pintar sekali sahabat. Sahabat masih ingat dengan materi-materi pelajaran di sekolah. Mari kita coba latihan soal ya sahabat. Ya, di sini ada cerita. Kita baca bersama-sama yuk sahabat. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Pepi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir pantai bersama ayahnya. Mereka menanti datang air pasang yang membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Pepi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecil yang lain. Dudi si udang kecil, Kudo si kura-kura, dan teman-teman lainnya. Di antara akar bakau mereka bisa bermain kejar-kejaran, peta umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Baik sahabat, dari penggalan cerita itu ada 3 soal latihan ya sahabat. Kita ke soal yang pertama. Siapa tokoh utama penggalan cerita di atas? Tepat sekali sahabat. Pepi, si kepiting kecil. Soal kedua. Latar tempat dari penggalan cerita di atas adalah kalau dilihat dari tempatnya apa sahabat? Pintar sekali, di pasir pantai. Soal yang terakhir sahabat, apa yang dimaksud dengan alur cerita?
Alur tadi apa ya sahabat? Ya, tepat sekali. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu ya sahabat. Kita belajar bareng nanti. Kita ketemu lagi di lain waktu ya sahabat. Baik sahabat, semoga sukses di penilaian akhir semester ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bersama Motivi Jendela Informasi dan Edukasi.